Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Bapak Ibu jarahmatullah, monggo kula dherekaken njara syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur kanthi estu syukur yakin wonten ing manah kula panjenengan bilih sedaya nikmat menika namung saking Allah Subhanahu wa taala. Kita ikraraken kanthi wasilah kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Kita ginakaken nikmat menika kagem ibadah taqarrub dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salam salam katur dumateng panjenenganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para pendherekaipun ingkang tasih istiqomah wonten mergi ingkang hak inggih menika dinul Islam. Taib Bapak Ibu jarahmatullah, tasih wonten wulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim nggih. Ni mugi-mugi kemawon sak sampunipun kula panjenengan nika dipun tarbiyah, dipun didik kalih Allah Subhanahu wa taala setunggal wulan puput selama bulan Ramadan niki ndadosaken kula panjenengan meningkat sedayanipun ingkang bahkan meningkat peningkatan ingkang sae. Nggih. Mila wonten ing wulan Syawal nika berusaha merubah yang awalnya tidak baik menjadi baik, yang awalnya negatif menjadi positif katen. Ini alhamdulillah. Jazakumullah. Mila nek konsep merubah yang negatif menjadi positif niku nek teng matematika niku kan nek negatif kali negatif niku sama dengan positif. Ning niku matematika. Hidup mboten kados dene matematika. Nek hidup itu terus sing negatif terus melakukan negatif, mengulangi negatif terus kok malah jadi positif, itu berarti kan pikiran kita yang keliru. Sekalipun pangapunten ini terjadi, suatu kebatilan yang dilakukan berulang-ulang terus dikampanyekan, diviralkan, akhirnya orang menjadi menerima dan dianggap sebagai sebuah kebaikan. Tetapi dalam kacamata syariat, bilih negatif yang dilakukan terus, ya kalau tidak segera bertobat ya tetap negatif. Termasuk kaitanipun kalih problematika hidup secara pribadi napa dene secara kelompok, organisasi, kita sebagai seorang muslim, komunitas muslim niki memang berusaha menjadikan yang negatif itu menjadi positif. Oh, kirang cerah Mas. Nah, jazakumullah, bagaimana merubah yang negatif itu menjadi positif? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, ini yang terjadi, pangapunten, yang terjadi di tengah-tengah umat itu tatkala terjadi perbedaan pendapat, yang perbedaan pendapat itu bisa mengakibatkan clash, bisa mengakibatkan antara satu muslim dengan muslim yang lain itu akhirnya menjadi renggang. Maka kata Allah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Contoh misalipun, pangapunten, tahun niki itu kan terjadi perbedaan satu Syawal. Kinten-kinten terjadi baru tahun itu atau sudah berkali-kali? Berkali-kali.
Tapi mengapa tahun ini perbedaan 1 Syawal di tahun itu nggak selesai perdebatan antara 1 Syawal itu? Mengapa tidak kita kembalikan pada Allah dan Rasulnya? Selesai. Saya ikut salah satu grup WA yang di dalam grup itu terdiri dari berbagai kota dan provinsi di seluruh Indonesia, baik dari Aceh, ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ke sini sampai ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ini ada. Itu belum selesai, Pak. Perdebatan antara 1 Syawal yang hari Jumat sama 1 Syawalnya hari Sabtu, kan gitu. Pangapunten, kalau kita mengembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah, selesai. Bagi yang hari Jumat, ya, meyakini dengan metode hisab itu dibenarkan, selesai. Bagi yang Sabtu meyakini kalau ru'yatul hilal itu bagian dari yang diyakini sah, selesai. Tidak kemudian sing hisab salah, sing bener ru'yah. Sing ru'yah kuwi kleru, wong hisab wae jelas wis enek misalnya. Ndak bisa seperti itu. Maka perbedaan-perbedaan seperti itu, ya. Ini kalau kita mengembalikan, pangapunten ini misalnya yang apa namanya? Misalnya ini ya, yang kita Persyarikatan Muhammadiyah menetapkan di hari Sabtu itu bukan karena hari Jumatnya. Saya sholat id hari Jumat itu bukan karena saya orang Muhammadiyah, tapi saya meyakini dengan metode hisab itu sudah boleh gitu loh ya, benar kan gitu, karena kita mengembalikan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nih, lah sayangnya memang perdebatan-perdebatan yang terjadi di tengah-tengah umat, apalagi menyangkut fikih ini sepertinya memang dipelihara untuk terus, sehingga yang negatif itu nggak segera kembali ke positif karena memang ya nggak mau mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Mila untuk mengembalikan yang negatif menjadi positif itu adalah dengan mengembalikan sumber aslinya. Engkang nomor kalih, bagaimana kita merubah yang negatif menjadi positif itu adalah mengiringi keburukan-keburukan atau nilai-nilai keburukan itu dengan kebaikan, ya. Wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Pangapunten, menawi panjenengan ngunjuk toyo teh warnine napa, Pak? Enten sing coklat, enten sing merah. Andekan kita ilustrasikan air dalam teh itu adalah nilai-nilai keburukan, bagaimana menghilangkan air teh itu supaya menjadi jernih? Maka kita tuangkan nilai-nilai kebaikan. 1 air teh di dalam gelas, kemudian kita tuangkan 1 tetes air yang jernih, belum bisa merubah. Tapi semakin air jernih ini kita tuangkan, akhirnya menjadi tumpah, maka air teh itu akan semakin banyak yang keluar. Yang terjadi adalah air jernih itu berada di dalam gelas. Maka kata Rasulullah SAW, iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu, di bulan Ramadan kemarin itu betul-betul kita itu dilatih oleh Allah untuk bukan berbuat keburukannya, tetapi berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Ini ingkang nomor kalih, cara merubah yang negatif menjadi positif. Cara ingkang nomor 3 inggih menika merubah sudut pandang, mindset, pola pikir kita. Contohipun mekaten, Bapak Ibu mbok pilih kalau Lebaran panjenengan silaturahim di saudara-saudara,
sampai saudara yang jauh terus ditangkleti misalnya pun, dalamnya pundi Pak? Oh kula Sragen. Lho Sragene pundi? Kula Kali Jambe. Kali Jambe niku kalih Gunung Kemukus pundine. Kinten-kinten ketika kita mendengar kata Gunung Kemukus, yang ada dalam pikiran kita apa? Tempat maksiat. Itu dulu kan begitu. Itu dulu. Maka ketika sekarang sudah dirubah oleh pemerintah Kabupaten Sragen menjadi satu destinasi wisata keluarga, ya, maka kan mindset kita berubah. Sekalipun keburukan-keburukan tetap ada, tetapi kan nilai kebaikan destinasi wisata keluarga itu sudah diviralkan, terus dikampanyekan bahwa Gunung Kemukus itu adalah wisata keluarga. Ini namanya merubah mindset, ya, yang awalnya negatif menjadi positif. Sekalipun setelah dirubah ini malah belum pernah ke sana. Walaupun sebelum dirubah nggih dereng nate mriku. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka bagaimana kita ini hamba Allah yang tidak ada dalam diri kita masing-masing, pangapunten mungkin yang hadir di malam hari ini itu nggak ada satupun yang berani ngomong saya nggak punya salah, ya. Saya nggak punya dosa, ya. Sekalipun kita berusaha, tetapi toh kita belum bisa mengatakan bahwa saya ini tidak punya dosa, tidak punya salah. Saking semangate orang duwe dosa, orang duwe salah, kula panjenengan nyuwun pangapunten. Kan itu. Maka di bulan Ramadan kemarin, ya, ada yang memulainya itu malam 21, ada yang mulai di pertengahan bulan Ramadan, ada yang sepanjang bulan Ramadan, ada yang bahkan dijadikan zikir dan doa di sepertiga akhir malam, ya, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, ya, tuhibbul afwa, dan engkau suka memaafkan. Ini adab kita dalam berdoa, Pak. Orang kalau minta itu kan menyanjung dulu dengan orang yang mau kita minta. Kita silaturahim, kita mau minta donasi untuk persiapan Agustusan misalnya, Karang Taruna keliling dari satu rumah ke rumah, ndak langsung jujuk, Pak nyuwun donasi ajeng Agustusan, kan mboten. Mesti kan nggih menyanjung dulu gitu. Nggih. Wah, garapane kathah nggih Pak, ini pesenane mebel kathah gitu. Jenengan termasuk orang yang suka bersedekah gitu. Kita juga menyanjung Allah. Allahumma innaka afun, ya Allah sungguhnya engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau suka memaafkan, ya. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya ya Allah. Ini kan yang sering kita terima di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita memperbanyak doa ini. Bahkan ketika zikir petang dan pagi, setelah kita selesai kita memperbanyak doa ini. Ini di bulan Ramadan kemarin. Tapi juga di luar bulan Ramadan, ini kita juga memperbanyak doa permohonan maaf pada Allah Subhanahu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Allah itu maha pemaaf, maka sebagai hambanya tentu mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kita itu termasuk hamba-hamba yang mudah untuk meminta dan memberi maaf. Karena apa? Wa kanallahu afuwan ghafura, dan adalah Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Kita mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala setelah ditarbiyah di bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal, kita ini mudah untuk meminta dan memberi
maaf. Orang yang datang kepada kita untuk minta maaf, mengapa kita tidak mau memberi maaf? Atau sebaliknya, kita ini yang punya salah, mengapa kita tidak mau mendatangi untuk minta maaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya. Dalam surah Al-A'raf 199, Allah perintahkan pada kita semuanya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah engkau pemaaf. Ya. Kalau Allah itu Maha Pemaaf, maka hambanya juga sebagai hamba-hamba yang suka memaafkan. Ya. Wa'mur bil urfi, ya. Dan suruhlah orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Abdullah bin Zaid bin Aslam, beliau menyampaikan Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk memaafkan dan berlapang dada kepada orang-orang musyrik. Ya. Bahkan waktunya tidak hanya singkat, waktunya 10 tahun untuk memaafkan dan berlapang dada. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil urfi, ya, dan perintahkan mereka untuk berbuat ma'ruf. Setelah kamu maafkan, maka tegas agar mereka untuk berlaku ma'ruf. Pangapunten, ini juga ditiru oleh simbah-simbah kita, ya, kan, atau orang-orang tua kita. Ketika ada orang yang minta maaf, gitu ya, ya wis ora apa-apa, ning ojo dibaleni. Ojo dibaleni ini adalah perintah untuk berbuat baik. Pangapunten Pak, kula nyuwun pangapunten, kala wingi mekaten ngaten. Wonten ing dinten riyadin menika mugi panjenengan kersa paring pangapunten dumateng kula. Wo ya ora apa-apa, ning aja dibaleni. Kan ngoten. Ini setelah orang itu minta maaf, nasihat berikutnya itu adalah agar orang itu berbuat baik. Lah, ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW setelah Rasul itu diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan dan berlapang dada kepada orang-orang musyrik, tetapi juga diminta untuk tegas menyampaikan agar orang-orang itu berbuat ma'ruf. Ya. Wa'arid anil jahilin, serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Mila termasuk di grup itu saya tidak banyak komentar, bahkan jarang sekali saya berkomentar, ya, karena perdebatan yang menurut saya tidak harus terjadi, ya. Apalagi ini bulan Syawal sudah hampir, ya, sudah pertengahan lewat gitu, ya, ya kan gitu. Nah, jazakumullah, ada yang cukup menarik, ya, ketika orang itu punya salah pada kita, atau mencaci maki kita, atau mendolimi kita, atau membuli kita, ya. Ayat ini tadi dalam surah Al-A'raf 199 itu juga dikisahkan bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tatkala beliau itu dicaci maki oleh seorang, ada seorang laki-laki yang datang pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq mencaci maki sementara Rasulullah SAW itu duduk. Maka tatkala seorang laki-laki itu mencaci maki sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Rasulullah terheran dan tersenyum, ya. Terheran, kok ada laki-laki yang datang langsung mencaci maki sahabat Abu Bakar, orang paling mulia setelah Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar, ya. Dan tersenyum. Karena Pak Abu Bakar nggak membalas. Tapi sifat manusiawi dicaci maki terus, akhirnya sahabat Abu Bakar itu juga membalas caci makian itu. Maka tatkala sahabat Abu Bakar itu membalas caci makian si fulan itu, kemudian Rasulullah SAW marah dan berdiri.
Tatkala Rasulullah SAW marah dan berdiri kemudian pergi, maka sahabat Abu Bakar itu mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sungguh si fulan itu telah mencaci maki saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, sungguh tatkala engkau dicaci maki dan engkau diam tidak membalas, sungguh engkau di sisimu itu ada malaikat yang sedang melindungimu. Tapi manakala engkau membalas cacian si fulan itu, sungguh malaikat itu pergi dan datanglah setan di sisimu. Maka apakah pantas saya bermajlis atau duduk dengan setan? Maka saya pergi. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya, sahabat Abu Bakar dicaci maki diam, dilindungi oleh malaikat. Tapi begitu membalas, malaikat pergi, ganti yang mendekat adalah setan. Kita ini tidak usah dicaci maki lah, baru dicaci saja itu sudah membalas. Berarti yang datang siapa? Setan, kan gitu. Maka kemarahan itu ya datangnya dari setan. Diam itu bukan berarti kalah, ya. Orang yang sudah sepuh, punya wibawa, dicaci maki, diamnya orang sepuh ini bukan berarti dia itu ya, kalah, tapi karena memang tidak ingin membalas itu. Maka sesungguhnya kan dalam ayat ini kan, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Loh, untuk apa berdebat dengan orang jahil, kan gitu, berdebat dengan orang bodoh. Kata Imam Syafi'i, ya, saya kata Imam Syafi'i, kalau berdebat dengan orang pandai itu insya Allah saya menang. Tapi kalau saya berdebat dengan orang bodoh, maka saya lebih baik mengalah. Mengapa? Kalau Imam Syafi'i itu berdebat itu selalu menggunakan hujah, lah ke orang bodoh berdebat itu tidak menggunakan hujah, enggak menggunakan dasar. Maka Imam Syafi'i lebih baik mengalah, kan itu. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, ada 3 perkara yang semuanya itu adalah hak. Yang pertama, tiada seorang hamba yang dizalimi dengan suatu kezaliman lalu ia memaafkannya karena Allah SWT, melainkan Allah pasti memuliakan dan membelanya karena kezalimannya itu. Orang yang dizalimi dan memaafkan karena Allah SWT, maka Allah SWT memuliakan orang ini. Nah, tinggal milih, ya, kita pengen membalas caci makian itu atau membiarkannya. Kemudian yang kedua, tiada seorang laki-laki membuka pintu pemberian karena ingin menyambung hubungan kekeluargaan, melainkan Allah SWT semakin menambah banyak hartanya karena pemberiannya itu. Semakin banyak kita silaturahim, menyambung tali silaturahim dengan membawa hadiah, membawa sedekah, maka Allah akan balas semakin diperbanyak rezekinya. Kemudian yang ketiga, dan tiada seorang laki-laki membuka pintu meminta-minta karena ingin memperoleh banyak harta, melainkan Allah SWT semakin mempersedikit hartanya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga ini Bapak Ibu, ya, orang itu yang hanya kepingin mendapatkan harta yang banyak, sungguh dia nggak akan bisa mendapatkan harta yang banyak. Sekalipun dalam kacamata umum orang itu memandang bahwa si fulan itu memiliki harta yang banyak, kekayaannya banyak, tapi pada diri pribadi si fulan itu sungguh dia merasakan tetap merasa kurang, tetap merasa kurang, ya. Maka kemudian di dalam syarat Islam itu kan memang kita ini ada sifat yang harus kita biasakan, itu adalah bersyukur dan qanaah, ya, bersyukur dan qanaah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau hamba-hamba Allah yang tatkala dizalimi itu mampu untuk memaafkan, maka sungguh Allah SWT
akan memuliakan orang-orang yang memaafkan itu. Surah Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Perbuatan orang yang sabar dan memaafkan itu adalah perbuatan yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah Al-Hajj ayat 60. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Kepada siapa toh kita ini meminta dan memberi maaf? Jangan-jangan silaturahim kita di bulan Syawal ini, kita ini hanya datang pada saudara-saudara kita yang tidak ada masalah. Tapi bisa jadi dengan saudara-saudara kita atau tetangga kita yang ada masalah dengan kita, justru kita lewati, gitu ya. Maka kepada siapa kita meminta dan memberi maaf itu? Yang pertama itu adalah kita meminta dan memberi maaf kepada keluarga. Pangapunten, habis sholat Idul Fitri, ya, pulang dari masjid atau dari tanah lapang, kondur, ya, kalau memungkinkan sholat sunnah 2 rakaat, sing bapak langsung lenggah teng kursi ngetengkreng gitu ya, terus disusul ibu sungkem kan gitu ya, ibu lenggah teng sebelah, anaknya diceluk, ayo sini ayo sungkem bapak ibu njaluk ngapura, ya. Kan kebiasaan seperti itu, ya. Sing njaluk ngapura sinten iki? Istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua. Pernahkah terjadi kita orang tua itu meminta maaf kepada anak? Pernah ya? Alhamdulillah. Mengapa kisah ini sering saya sampaikan termasuk di majelis ini? Tatkala seorang ayah datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengadukan tentang kedurhakaan anaknya. Ya Amirul Mukminin, sungguh anak saya telah durhaka. Karena kedurhakaan termasuk dosa besar al-kabair, maka khalifah marah, panggil anak itu, ya. Tatkala anak itu dipanggil dan dihadapkan di hadapan Amirul Mukminin, ditanya, wahai fulan, apakah betul kau durhaka kepada ayahmu? Ya Amirul Mukminin, sebelum saya menjawab, bolehkah saya bertanya? Boleh, silahkan. Apa hak anak dari orang tuanya? Ya. Hak anak dari orang tuanya adalah 3. Pertama, ya, mencarikan ibu yang solehah. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Dan yang ketiga, mengajari Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang 1 dan 2 insya Allah ini sudah kita, ya, lalui, ya. Kita mencarikan anak-anak kita ibu yang solehah, kemudian memberi nama anak-anak kita dengan nama yang baik. Tapi tidak setiap kita, setiap orang tua itu mengajari anak-anak Al-Quran. Nah, maka tatkala Amirul Mukminin mendengar keluhan si anak ini bahwa 3-tiganya itu tidak diberikan oleh orang tuanya, apa kata Amirul Mukminin? Ya fulan, sungguh bukan anakmu yang durhaka kepada engkau, tapi engkau yang durhaka kepada anakmu, maka mintalah maaf kepada anakmu. Ya. Maka berarti dalam lingkup keluarga saling meminta dan memberi maaf itu bukan hanya anak kepada orang tua, bukan hanya istri kepada suami, kan gitu. Tapi ya suami harus minta maaf pada istri, harus minta maaf pada anak. Ibu khususnya harus minta maaf pada anak-anak. Mengapa? Ya. Dulu kalau nggak salah pernah saya sampaikan, ibu-ibu nek sing gadhahi putra dereng balik
Niku nek putrane jenengan durung balik rewel nangis niku jenengan nesu napa nesu? Jenengan jewer napa jenengan ciwel? Ya jewer ya ciwel gek-gek malah dikeplak bokonge. Ngono wae anake ora meneng. Ini kejadian di rumah itu ada ustazah TK Itianur Sumbelawang itu kan silaturahim ke rumah. Ada yang bawa anak kecil. Qadarullah tetangga saya itu ada walimahan. Nek nggen walimahan kan ente wong dodol mainan. Lah bawa anak lewat nggon mainan, anaknya minta mainan kan gitu. Rewel nangis sampai rumah saya masih nangis kelesetan gitu ya. Saya tanya, "Lah kenapa kok nangis?" Nyuwun dolanan gene wong digawe niku. Ya ditukokke. Ya. Jenenge anak iki mbok kandhanono sampai sewengi utuh ki ora mungkin paham. Ning nek mbok tukokke langsung meneng. Tuas mbok jewer mbok ciweli kan. Niki sing salah anake napa wong tuane? Sing ken nyuwun ngapunten anake napa ibuke? Lah padahal ini yang salah ibunya kan gitu ya. Njaluk dolanan kok dikei roti. Kan itu. Nah, ini kadang terjadi gitu ya. Kadang terjadi. Artinya apa? Sungguh tatkala kita ini saling meminta dan memberi maaf itu adalah ya suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak pun juga kepada orang tua. Saya ingat betul anak saya yang baru sudah kuliah ya, itu saya pernah marah, tapi marahnya dengan kata-kata. Kata-kata itu kelihatannya menyakiti hatinya karena merasa tersinggung kan, itu masuk kamar dan nangis. Uminya masuk kamar, tahu kalau anaknya nangis keluar lagi. Bi, anakmu lanang nangis. Lah ngopo nangis? Nggih mboten ngerti. Saya masuk karena saya tahu bahwa saya baru saja mengeluarkan kata-kata yang baginya itu menyakiti hati. Begitu saya masuk kamar dan saya rangkul dia, kemudian saya ciumi pipinya, ya, saya bisikkan di telinga anak saya itu, "Mas, Abi minta maaf." Itu anak saya nangisnya buanter jegugu nih kawan. Tapi nangis jegugu itu bukan karena semakin sedih enggak, tapi anak saya merasa terharu, kok pakku njaluk ngapura gitu. Jadi dia menangis jegugu malah dibanter kayak itu, merasa terharu, bapakku ternyata ya mau minta maaf. Maka sejak pelajaran itu ya saya juga menyadari kalau orang tua yang salah memang harus mengakui salah kan gitu. Ini yang pertama, kepada siapa kita memberi dan meminta maaf. Kemudian yang kedua adalah kepada diri sendiri. Bapak Ibu, sungguh di awal tadi saya sampaikan tidak ada yang hadir di sini berani menyatakan tidak punya salah dan tidak punya dosa. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya jenengan semuanya meyakini bahwa jenengan nanti dimintai pertanggungjawaban. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Lidah kita, lisan kita itu nanti akan terkunci, tidak bisa berkata apa-apa. Tapi mata kita akan bersaksi, telinga kita akan bersaksi, hidung kita akan bersaksi, tangan kita akan bersaksi, semuanya akan ngomong. Tatkala lisan itu mau berkelit, sudah nggak bisa. Nah, saat seperti itulah tanpa kita sadari, ketika kita keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu sedang mendolimi diri sendiri. Ya. Tatkala kita itu tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu sungguh kita sedang mendolimi diri sendiri. Kalau sering saya ilustrasikan, apa yang kita masukkan melalui mulut kita, entah itu makanan, entah minuman,
apa yang kita pakai yang itu tidak difilter, ya, apakah itu halal dan haram, maka sungguh kalau itu halal adalah kebaikan untuk kita, kalau itu haram itu adalah mendolimi diri sendiri. Mengapa kita tidak minta maaf pada diri sendiri kita masing-masing, ya? Maka kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kita minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, karena efek ketika kita tidak minta maaf dan tidak maafkan pada diri sendiri, Allah akan biarkan kita berada di jalan yang berbeda, ya. Saya mengapresiasi ada seorang ustazah yang dia itu ke rumah beliau ketika pandemi COVID itu suaminya meninggal, sehingga single parent dengan 2 anak, ya. Anak yang pertama itu agak sulit untuk diatur, ya, agak sulit diatur. Kemudian ke rumah untuk konsultasi terkait dengan apakah yang saya dapatkan itu halal atau haram, gitu ya. Saya mengapresiasi ini karena jarang orang yang kemudian konsultasi untuk menyatakan, bertanya apakah yang saya dapatkan ini halal atau haram, kok sampai anak saya itu kok dinasihati itu sulit, ya. Ini saya mengapresiasi keberanian seorang single parent datang kemudian bertanya, gitu loh. Ya akhirnya bla 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 kita kasih nasihat itu dan lain sebagainya itu. Ini dalam rangka sebenarnya memang untuk melihat diri pribadi, adakah yang salah pada diri saya terhadap anak saya sehingga kok anak saya itu sampai belum bisa dinasihati. Nah, jamaah rahimakumullah, ya. Ini kita meminta dan memberi maaf kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah meminta dan memberi maaf pada orang lain. Bapak Ibu, kalau habis Ramadan kita silaturahim ke saudara, ke simbah dan lain sebagainya, dan tidak ada masalah, itu ya enak-enak saja. Tapi tidak terpikirkan oleh kita untuk mendatangi keluarga atau si fulan yang pernah ada masalah dengan kita. Enak men, ya kau no kudune sing dolane nggon aku, misalnya sering. Ya, rata-rata keumuman itu adalah silaturahim saling halal bihalal itu dari keluarga ke keluarga, dari saudara ke saudara itu yang tidak ada masalah. Ya. Kira-kira kok ada tetangga yang rada rewel dengan kita, dilewati. Padahal ini menjadi prioritas mestinya. Ya toh? Maka meminta maaf pada orang lain, ya. Ini selain kita dengan keluarga tadi, keluarga besar, kepada orang ini termasuk diantaranya orang-orang yang pernah bersinggungan dengan kita, ya. Kemudian kita meminta maaf, memberi maaf, selesai. Setelah itu tutup buku ceritanya, kan gitu ya. Tutup buku ceritanya. Saya punya pengalaman pribadi, ya. Dulu ketika saya awal-awal di Gemolong, itu memang saya bekerja sama dengan seorang, ya anggap saja orang tua, ya, karena memang umurnya lebih tua dari saya, seorang kiai. Tapi beliau sering minta saya agar jangan dikatakan kiai. Saya lebih suka disebut dukun daripada kiai gitu. Tapi dengan saya, kalau dengan orang lain ya tetap kiai gitu. Nah, dalam proses perjalanannya itu kemudian terjadi sudut pandang perbedaan dalam dakwah, ya, yang kemudian ya akhirnya kita berpisah, ya. Karena perpisahan itu menyakitkan gitu. Biasanya kan perpisahan itu menyakitkan. Ya.
Kemudian saya mengambil sikap untuk mendatangi beliau, ya, untuk mengikhlaskan proses perjalanan sejak bertemu sampai akhir. Kalau ada yang salah dan lain sebagainya, dianggap selesai. Nah, setelah itu persoalan beliau ridho atau ikhlas atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah datang dan meminta maaf. Setelah itu buku itu kita tutup, tidak ada cerita untuk dilanjutkan kisah selanjutnya, selesai kan gitu. Lah Bapak Ibu, tentu dalam proses dalam kita bermasyarakat itu juga seperti itu ya. Ada juga yang tatkala kita bersinggungan dengan tetangga, kemudian ya ada suatu hal yang tidak suka, maka datangi ya. Jangan kemudian kita merasa benar, sing salah kono kok aku, bukan, tapi kita berusaha untuk mendatangi. Tatkala kita mendatangi ya, padahal kita merasa kita bukan yang salah, tapi kita yang datangi, si fulan itu insya Allah ya, itu dia akan luluh ya. Karena apa? Dia merasa bersalah tapi tidak memulai untuk meminta maaf. Maka disinilah kekuatan Islam ya. Akhlak seorang muslim tatkala mudah meminta dan memberi maaf itu adalah bagian dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu sampai bersumpah di dalam peristiwa hadisul ifki ya, kisah putri beliau ya, Ibunda Aisyah ya. Qadarullah Ibunda Aisyah tatkala giliran ikut perang Rasulullah SAW, tatkala pulang ya, itu kemudian di perjalanan pulang itu kan istirahat, pasukan kaum muslimin istirahat, beliau punya hajat untuk buang air kecil. Selesai buang air hajat, kembali ke tandu, ternyata dilihatnya perhiasannya tidak ada. Beliau keluar lagi. Tatkala keluar yang kedua untuk mencari perhiasan, maka rombongan pasukan kaum muslimin ini berjalan. Maka beliau tertinggal sendirian di situ. Maka sahabat yang menjadi orang terakhir untuk menyisir itu menemui Ibunda Aisyah sendirian. Kemudian kudanya diberikan oleh Ibunda Aisyah untuk dinaiki. Itu pun sahabat yang nuntun kuda itu enggak berani lihat Ibunda Aisyah sambil ngajak ngobrol, itu enggak ya. Sepanjang perjalanan itu ya hanya diam, karena sahabat itu tahu ini istri Rasul, bukan mahramnya kan gitu. Ya hanya diam nuntun kuda sampai di Madinah. Tatkala sampai di Madinah, orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, dalamnya adalah orang-orang munafik, itu mengabarkan informasi hoaks ya, memfitnah bahwa Aisyah telah berselingkuh ya. Ini wah, akhirnya menjadi viral kan itu ya. Orang-orang kemudian menjadi cerita sana, sampai Rasulullah SAW pun hampir-hampir percaya. Hampir-hampir Rasulullah itu percaya ya. Tapi Rasul selalu menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala putri Abu Bakar As-Siddiq ini difitnah, salah satu orang yang memfitnah itu adalah salah satunya Ahlul Badar, Mistol bin Utsathah. Dan Mistol bin Utsathah itu masih putri bibi dari putra bibi Abu Bakar As-Siddiq, berarti masih saudara. Qadarullah dari kaum muhajirin, dari kalangan yang tidak mampu, setiap bulan itu disuplai ya, sedekahi oleh sahabat Abu Bakar. Tapi karena peristiwa putrinya itu salah satunya yang memviralkan itu adalah ponakannya sendiri, maka sahabat Abu Bakar itu sampai bersumpah, saya tidak akan memaafkan dan tidak akan memberi sedekah kepada Mistol bin Utsathah itu. Ini kelasnya Abu Bakar, Pak. Tetap marah. Maka Allah tegur dengan menurunkan ayat 22 dalam surah An-Nur ya, sebagai asbabun nuzul dari surah An-Nur ayat 22 itu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu
bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berijah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tatkala Allah tegur dengan menurunkan ayat 22 surah An-Nur ini, maka sahabat Abu Bakar itu saat itu juga langsung berlapang dada, saya memaafkan Mistal bin Uthathah dan setiap bulan saya akan tetap memberi sedekah. Lah, karakter memaafkan seperti ini loh Pak, yang hari ini kita merasakan langka. Nek wis setru itu koyo-koyo wangele ra karuan, Nduk. Ya. Kan gitu ya. Lah ini kan sahabat Abu Bakar itu sing difitnah putrinya loh. Ya. Tapi begitu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saya memaafkan dan berlapang dada dan saya akan tetap memberikan sedekah. Ini luar biasa, Pak. Maka kira-kira kita ini bisa meniru atau tidak? Pertanyaan bisa meniru atau tidak? Kan itu. Harus bisa meniru. Ya, kalau kita ambil di era modern sekarang ini, saya ambil contoh kisahnya Buya Hamka lah. Ya. Allah yarham Buya Hamka, tatkala beliau itu seorang ulama, ya, siapa yang nggak mengakui keulamaan dari Buya Hamka kan gitu. Ya. Saya termasuk di antara pengagum Buya Hamka. Ya, beliau itu budayawan, ya, tapi juga seorang ulama. Ya. Ketika dijebloskan ke dalam penjara oleh pemerintahan waktu itu, ya, marah nggak beliau? Ya, enggak. Ya. Tatkala Presiden Soekarno itu mau meninggal dunia, salah satu pesannya adalah ketika nanti saya meninggal dunia, tolong yang jadi imam sholat Buya Hamka. Gitu ya. Dan qadarullah tatkala Presiden Soekarno itu meninggal, Buya Hamka ini, ya, memaafkan Presiden Soekarno dan menjadi imam sholat jenazah Presiden Soekarno itu. Mudah-mudahan tidak kita. Ya. Orang sekarang enak men, aku ingin dilebokke penjara kok, kono mati, malah keleresan mati, ora usah disolatke. Dan inilah akhlak seorang ulama. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka sungguh, ya, ini menjadi keprihatinan dunia dakwah di hari ini, itu adalah manakala akhlak ini tidak mengiringi ilmu. Ya. Ini menjadi kajian yang sangat penting di beberapa aktivis dakwah. Ya. Hampir setiap waktu ketika kita kumpul ketemu, itu adalah bagaimana ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu diiringi dengan adab dan akhlak, karena memang inilah cerminan seorang muslim yang berilmu itu adalah manakala memiliki adab dan akhlak yang mulia, kan begitu. Sampai-sampai diantara tugas kenabian Rasulullah SAW itu adalah salah satunya adalah innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Yang hari ini akhlak itu betul-betul kita sangat prihatin, ya. Bukan hanya anak-anak, orang tua pun juga sangat memprihatinkan, gitu ya. Mudah-mudahan bukan yang hadir di sini, ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akidah yang kuat, ibadah yang benar, akhlak yang karimah. Katan ingkang saged kula aturaken, astagfirullahaladzim, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.